sini saya sistem kolamnya ada bioplok, ada ya kolam PET ukuran D2, D1,5, D1 ada. Terus kolam karantinanya juga ada. Kebetulan di atas juga ada kolam plastik gitu. Ukurannya lumayan lah, 5x8 gitu kan, lumayan. Ya pokoknya di mana ada tempat yang diberi izin oleh Pak Kiai, ya di sanalah saya membuat kolam gitu. Karena memang nggak ada tempat lagi. Kebetulan juga di pesantren. Ya kebetulan saya mengelola yang punya pesantren. Saya hanya pengelolanya aja. Ini murni usaha pesantren yang saya kelola, saya besarkan. Ya dengan cita-cita ya seperti itu. Minimal saya bisa membantu usaha pesantren. Plus minusnya mungkin yang buat minusnya kekurangan berarti ya. Kekurangannya itu lahan yang terlalu sempit. Jadi kalau D2 itu diisi 100 ekor itu udah terlalu banyak sebetulnya. Menurut saya ya. Jadi kalau D2, D1,5 apalagi kalau burayak diisi ya 500 ekor atau 300 ekor itu udah terlalu penuh. Nanti kemungkinan walaupun ditambah aerator, biasanya ikan-ikan yang memang daya tahan tubuhnya kurang itu bisa mati gitu. Karena oksigen yang terlarutnya sangat sedikit. Kalau kelebihannya ya lebih mudah menguras lah. Lebih gampang menguras, lebih mudah mengambil ikan gitu karena tidak ribet. Sangat tidak ribet. Membersihkannya pun sangat mudah. Membangunnya pun Membangunnya pun sangat mudah. Hanya cukup waktu 1 malam udah ya. Jadi beberapa itu. Dulu saya pertama beli itu yang D1,5 itu harganya sama rangkanya itu hampir 700 sih. 700.000. Tapi udah plek gitu, jadi kayak gitu. Tapi ada yang lebih murah. Saya beli terpalnya aja, saya beli besinya aja, saya bangin sendiri gitu. Itu bisa lebih murah sih sebetulnya. Berarti yang 700.000 itu udah plek, tinggal make gitu, tinggal make doang. Nggak usah mikirin besi lagi, nggak usah mikirin pipa lagi, nggak, kita tinggal plek. Jadi itu ada yang 700-800 ribuan lah ada. Nah kesini saya coba cari yang murah ya gitu, saya nyicil. Beli terpalnya, beli besinya gitu kan, beli pipanya buat pembuangannya gitu. Kalau bioplok yang ada di sini, misalkan 1,5 meter, ya tinggal tadi kolam petnya 700.000, misalkan 800.000, tambah kompanya berapa banyak, mau kayak yang seperti apa, mau yang 5.800, mau yang kayak gimana gitu. Terus buat filternya, ya mungkin di kisaran 2,5 nyampe lah gitu. Mungkin buat media filter dan lain sebagainya kan banyak juga gitu kan. Apalagi kalau pakai tongnya 1 atau 2 atau 3 gitu kan, yang lain kayak gitu ya. Jadi filternya itu nggak 1, yang lain itu ada 2 gitu filternya itu. Kalau saya cuma 1 filternya, sehingga ya sering backwash gitu. Itu kelemahannya. Beda dengan yang filternya banyak, mungkin bisa ya 1 minggu 2 minggu bisa bertahan. Kalau saya biasanya 3 hari backwash tambah air, 3 hari backwash tambah air, kayak gitu. Karena memang satu tempat ya 2 fasilitasnya belum ada, sehingga memanfaatkan yang ada dulu gitu. Kalau yang paling aman itu biasanya bioplok 1,5 meter itu maksimal itu kalau ukuran 15 cm aja ya, ikan 15 cm, bioplok 1,5 itu saya paling berani 20-30 ekor. Itu udah terlalu banyak itu udah terlalu banyak. Kalau mau ikannya cepat gede, jadi koi itu semakin luas, semakin sedikit, ikan akan semakin besar. Mungkin saja seperti itu, beda dengan ikan lele. Ikan lele padat pun bisa besar. Kalau ikan koi kemungkinan besarnya terlambat lah gitu, telat gitu. Jadi
Kalau mau besar ya 1,5 ya isilah 7 ekor, 9 ekor yang ukuran 15-20 cm gitu. Jadi tidak, koi itu bukan ngambil banyaknya, justru kalau banyak nanti kita malah resikonya makin besar. Ikan bisa saja telat besar, terus ketika mati lampu bisa saja oksigen berkurang. Ini banyak faktor. Tempat kecil, amoniak besar, bisa saja makin ada penyakit, kan gitu. Jadi kalau koi itu lebih baik ya jangan terlalu banyak, ya disesuaikan lah. Kalau 1,5 ya tadi itu 7, 8, 9 ekor lah. Kalau size 15-20 kan kayak gitu. Itu akan lebih aman daripada diisi ikan-ikan lebih dari 30 ekor atau 20 ekor. Gitu. Jadi populasi itu sangat mempengaruhi. Kalau di ABKOI itu ya karena mungkin dalam tahap belajar ya. Maksudnya kalau di ABKOI itu pertama kita pemijahan. Itu pemijahan, pembesaran. Cuman setelah berjalannya waktu, dikarenakan kita tidak punya kolam tanah, adapun kolam tanahnya masih campur dengan ikan yang lain, sehingga pembesarannya agak telat gitu kan, agak telat. Oleh karena itu, carilah solusi lagi bagaimana caranya supaya ABKOI punya produk sendiri walaupun tidak punya kolam tanah, sehingga ikan-ikan yang ternakan ABKOI itu kita sortir, cari yang bagus, dibesarkan di sini. Walaupun lama waktunya, mungkin kalau di kolam tanah 1-2 bulan itu udah size berapa, di sini masih kecil-kecil, tidak apa-apa. Yang penting ikan ada gitu. Jadi kalau dijual semua kan nggak mungkin, karena kita pun nggak tahu ikannya kayak gimana gitu. Jadi mendingan seadanya dulu. Jadi pijahan itu disebar di sini. Di ABKOI itu ada sekitar 9 kolam, walaupun kolam pet 1,5-1,5-nya ada 5, sisanya kolam plastik. Kita bertahan sampai 10-15 cm, kita sortir. Yang jeleknya kita buang, yang bagusnya kita besarkan lagi di sini gitu. Mungkin itulah salah satu kendalanya tidak mempunyai kolam tanah. Kalau indukan ya alhamdulillah gitu. Indukan di ABKOI sekarang sudah 55, 60, 70 cm. Jadi lumayan agak besar lah, nggak kecil-kecil amat gitu ya. Alhamdulillah ya bisa membuahkan ya sekitar tadi itu ada yang 30.000, 20.000 kan gitu. Kalau tempatnya memang memadai kan gitu. Sebetulnya koi itu dari burayak pun sudah laku, udah laku. Cuman kita kembali lagi, kalau dulu sebelum saya tahu gitu ya, belum banyak masukan lah dari teman-teman, begitu meja saya jual. Jadi usia 1 bulan kurang lah, dulu saya langsung jual, karena emang tidak punya tempat itu kan. Ini kan mau dikasih di mana gitu kan. Oh ternyata setelah banyak masukan dari senior-senior, ikan koi itu ada yang kecil mahal, ada yang gede murah, ada yang gede lebih mahal gitu kan kayak gitu. Karena memang seninya koi itu di sana. Tidak bisa kita menyebutkan ikan ini kecil harganya murah, nggak bisa seperti itu. Jadi tetap kita mau dapat ikan yang bagus, kualitas bagus dari satu pijahan itu prosesnya sangat lama dan perlu keuletan. Itu yang menarik di koi itu sebetulnya. Apalagi kita dapat ikan bagus dari hasil pijahan kita sendiri. Itu sangat menjadi satu kebanggaan ya. Walaupun memang kita belum berani turun ke lapangan karena kita memang pemula kan gitu. Jadi mau kapan saja dijual sebetulnya bisa gitu. Dari kecil apalagi udah besar kan gitu. Cuman kan tetap koi itu adanya di kualitas.